Perkenalkan, nama saya Alfian Ramanurut dari program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan mata kuliah Statistika Sains Data dengan judul Analisis Video Trending pada YouTube. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pasang. Pada kali ini saya akan melakukan analisis pada video trending pada YouTube. Datanya yang diambil dari artikel sebelumnya. Oke, ada penyebar yang saya gunakan yaitu Anda sampai profit dan keyword. Oke, di sini akan saya mengambil datanya dengan kandas dengan judul datanya yaitu videos dengan data CSV. Jika dipanggil, datanya akan dilihat sebagai berikut. Oke, ini saya akan mencari data yang unik dari setiap kolom yang ada di data saya, yaitu dengan perintah ini nomor ulangan formatting range dan panjang dari data dan di kolomnya. Blend df dari kolom 1 unik. Di sini saya dapatkan video ID. Yang ini video ID ada sebanyak 205, itu juga trending data ada sebanyak 5, sampai 9. Oke, di sini kita akan menampilkan informasi data kita. Di sini ada 16 kolom ya, karena dimulai dari 0 sampai 15 berarti 16. Dengan tipe data ada yang objek, integer 64, boolean, ya, boolean dan objek. Dan ini kita ada data reading. Pertama, untuk data reading saya mengubah kolom publish time dan trending time ke data time dengan sintaks sebagai berikut. Ini format kami. Selanjutnya saya akan slicing ataupun slicing data ke DF2. Itu dengan kolom likes, dislike, views, comment count, sampai trending date. Setelah di slicing dan dipanggil begini hasil datanya. Jangan menjadi lebih rapi karena kita hanya mengambil beberapa kolom saja. Kolom yang kita buka. Oke, kita lihat statistika sederhana dari data kita, yaitu untuk like-nya jumlahnya segini. Selain juga ditampilkan. Rata-rata juga ditampilkan standar deviasi, min atau nilai terkecil, persentil 25%, 51 dan max. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengambil data video dengan jumlah dislike-nya lebih dari 10%. Dengan sintaks def query dislike lebih dari 0,1 berarti 10% yang dikali likes dan hasilkan data sebagai ada 7.575 baris dan kolom. Oke, saya assign ke jumlah like. Di sini kita akan membuat rasio dari data kita dan dengan jumlah like assign, berarti kita membuat rasio dengan jumlah like dari data jumlah like per jumlah likes per ditambah jumlah like dislike dan data jumlah like tadi. Setelah kita tampilkan dengan ini rasionya rasio tertinggi itu 0,9. Di sini kita akan melakukan rasio tertinggi di sini ascending dot false, values-nya ascending dot false. Selanjutnya kita akan mencari, di sini kita juga dapat mencari likes, temukan video yang memiliki likes sama dengan 0 dengan perintah likes 0 dot query like sama dengan 0. Good. Jadi like views-nya itu views dengan like sama dengan 0 itu sekitar 1 juta sekian ya.
dan like-nya 172 standar deviasi sebagai itu sampai max-nya. Oke, selanjutnya kita sort. Jika kita sort berdasarkan rasio seperti yang ada biasa, rasio terbesar sampai kecil. Oke, di sini saya akan mengelompokkan data berdasarkan hari dipublish dengan kolom publish time line kita menggunakan lambda str time value counts. Berarti kita jumlah value-nya kita akan berdasarkan jumlah publish time-nya, jumlah publish time. Ini diurutkan berdasarkan jumlah video terbanyak dipublish setiap hari. Terbanyak itu 7.000 video dipublish setiap harinya, dan terkecil itu pada Saturday 3.500. Di sini juga saya akan mengelompokkan data berdasarkan bulan. Views terbanyak pada trending bulan 11 itu di sini, like-nya terbanyak segini, komennya disable pada 2017-2018. Di sini kita akan mencari deskripsi data yang terbesar, DF3 max. Jadi like terbesar itu sekitar 3 jutaan, dislike-nya 1 juta, views-nya sekitar 149 juta. Video error-nya comment disable dan hasilnya apa? Kenapa video error-nya remove dan comment disable? Artinya videonya itu masih tidak ada error ya, atau tidak dihapus, sedangkan komennya itu diaktifkan. Begitu juga untuk yang data terkecil. Like terkecil itu ya pasti 0 dan listnya 0. Views-nya itu sekitar 54. Ini komennya dinonaktifkan dan komennya di disable. Selanjutnya kita group by comment disable.sum. Artinya di sini kita akan mengelompokkan berdasarkan komentar diaktifkan dan dinonaktifkan. Kalau komentarnya dinonaktifkan dan dinonaktifkan seperti ini, diaktifkan dan dinonaktifkan. Kita lihat ya, komentarnya jika dinonaktifkan tidak ada 0, sedangkan yang diaktifkan sekitar banyak. Kedua ini sangat berbeda jauh. Views-nya juga terlihat lebih jauh. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa komentar yang diaktifkan itu akan lebih banyak trending yang dibandingkan yang dinonaktifkan. Berarti boleh kita ambil indikasi kita menghindari komentarnya dinonaktifkan. Begitu juga untuk komentar yang dihapus. Jumlah like dislike terbanyak itu sekitar jumlah like kalau dislike terbanyak, views-nya itu sedikit. Dialami oleh channel Dogan Fall Vlogs. Sedangkan untuk jumlah like terbanyak, views-nya itu sekitar 1,3 juta, komentarnya sekitar 1 juta. Dan dialami oleh channel IB High. Oke, jumlah views terbanyak itu sekitar 225 juta videonya. Dialami oleh channelnya Chelsea Gambino FVO. Musik, mungkin musik. Oke, ini sama juga ya. Rasio seperti yang tadi. Ini perbandingan rasio rata-rata rasio 1 dan 0,9. Kita masuk ke data visualisasi. Di sini saya akan memflow 10 channel YouTube yang paling sering trending. Yang pertama yang paling sering itu dialami oleh channel SPN. Kedua, The Tonight Show, Stephen Jimmy Fallon. Begitu sampai selanjutnya. Dengan DF data, dengan datanya channel title, value counts, head, artinya ini 10. Kita tampilkan 10. Ya 10. Dan plot kain ini artinya batangan. Ini kurang kampas. Di sini juga saya akan memplotting perbandingan video yang diaktifkan dan dinonaktifkan. Bagaimana sih perbandingan setelah kita plotting atau saya plotting, begini perbandingan. Perbandingan yang sangat jelas ya, berarti video yang mengalami trending di YouTube itu komentarnya pasti diaktifkan dan dinonaktifkan hanya sedikit, hanya berapa persen. Bisa bilang 9/1.
Di sini juga saya upload perbandingan data tiap bulannya. Di sini sangat jelas ya bahwa YouTube itu memang kebanyakan orang hanya melihat viewsnya, hanya melihat video saja atau mendengar viewsnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Dan views terbanyak itu terjadi pada bulan 5 pada tahun 2018, terjadi lonjakan. Jika dilihat dia mengalami tiap bulannya dan tiap tahunnya dia mengalami tren. Kecuali di bulan 6 pada 2018 mengalami penurunan. Di sini di plotting terlihat jelasnya bahwa orang yang menggunakan YouTube memang lebih sering hanya menonton saja tanpa meninggalkan like, komen ataupun dislike. Hanya sedikit saja orang yang memberikan like, hanya bisa dibilang sekian persen dari setiap bulannya dan tahun. Untuk data processing, saya melakukan data processing sebagai berikut. Ini untuk memudahkan pemodelan saya nanti. Selanjutnya saya melakukan pemodelan. Model yang saya gunakan di sini itu adalah LDA ataupun Linear Discriminant Analysis, yaitu untuk melihat klasifikasi antara video trending yang mengaktifkan komentar dan yang tidak mengaktifkan komentar. Di sini ini adalah detailnya. Saya menggunakan data hasil processing tadi. Ini hasilnya. Dan saya akan menentukan nilai X dan Y. Untuk nilai X-nya saya tentukan dari F2 data yang tadi. Ini seharusnya DF. Bukan DF. Ini DF. DF. Ini dan ini DF. DF. Dengan X-nya kolom pertama sampai ke 5 sampai ke sini. Dan Y-nya kolom ke 6. Jadi saya menetapkan data training dan testing dengan perbandingan 30% dan 40% sebagai berikut. Dan ini saya melakukan normalisasi data dengan library standar color. Selanjutnya saya akan melakukan pemodelan ke LDA-nya sebagai berikut. M components kenapa yang 1? Karena kelasnya dikurang 1 sehingga kita kan punya 2 kelas, yaitu false dan dikurang 1 jadi 1. Setelah dilakukan pemodelan, kita tes, kita hasilnya cukup bagus, yaitu 0,9 yang memuaskan. Selanjutnya kita panggil dari logistic regression-nya untuk nanti prediksi. Misalnya kita lakukan prediksi. Di sini kita hasil prediksinya false yang artinya berarti video yang trending di YouTube itu dominasi oleh video yang mengaktifkan komentar. Untuk completion matrix atau hubungan matrix hubungannya, korelasinya berbeda. Ya sangat jelas ya perbedaannya. Oke, berikut ini datanya. Oke, sudah jelas. Selanjutnya kita visualisasikan hasilnya. Ini untuk yang data video trend yang mengaktifkan komentar, sedangkan ini mengaktifkan komentar. Sangat terlihat jelas perbedaannya. Oke, mungkin segitu saja hasil presentasi saya. Jika ada yang salah atau kurang, saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang saya yang kurang benar atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.